Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya berharap semua dalam kondisi sehat dan baik ya. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk segala yang Tuhan buat bagi hidup kami. Indah rencanamu, indah segala perbuatan tanganmu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan pagi ini Tuhan dengan penuh kerinduan, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu bagi hidup kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk bisa mengerjakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 17 sampai yang ke-21. Saya bacakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tujuannya apa? Sesungguhnya Tuhan ingin supaya hidup kita, ya, orang percaya itu membawa damai, membawa perdamaian dimanapun kita ada. Jadi kalau ada yang jahat kepada kita, jangan balas dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan supaya kita berbuat kebaikan. Ya, seterumu lapar, musuhmu lapar, orang yang benci kamu lapar, beri makan. Dia haus, beri minum. Jadi artinya tidak dibalas dengan yang jahat tapi yang baik. Dia jahat ke kamu, kita baikin dia. Wah, ini loh. Ya, kita belajar sesuatu di sini. Ya, karena apa? Firman-Nya berkata, sesungguhnya pembalasan itu haknya Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara atas orang itu. Ya, artinya kita kejar perkenanan Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat hati kita. Kalau kita ikut marah, kita ikut benci, kita ikut kepahitan bahkan terhadap orang yang benci kepada kita, apa bedanya kita dengan orang itu? Orang itu jahat ke kita, benci ke kita, terus kita benci kepada dia. Artinya kita sama-sama memiliki kebencian. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika seorang membenci saudaranya disamakan dengan pembunuh manusia. Nih, kitab Yakobus. Waduh, ngeri sekali. Ya, Tuhan ingin supaya hati kita ini hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh dengan kebaikan. Ya, karena supaya dengan itu orang bisa diselamatkan. Ya, kalau orang dunia kan menang itu berarti ketika dia bisa memukul jatuh musuhnya. Ketika dia bisa ngerjain musuhnya. Ketika melihat orangnya lain celaka, ya, dia celakai, dia jatuh, dia sakit, ya, dia merasa berhasil. Tetapi sesungguhnya kita anak-anak Tuhan, keberhasilan kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, dia berbalik dari jalannya yang jahat dan bertobat datang kepada Tuhan. Lah, itulah sebetulnya kemenangan yang sesungguhnya. Karena itu kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Matius 5 ayat 39 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Waduh, bonyok nih, kanan kiri ditaboki. Bukan gitu saudara, bukan gitu. Yang Tuhan tanamkan jangan melawan. Ya, kalau yang jahat sampai kita ini orangnya lebih kuat, mungkin ya oke deh, aku bisa, aku tidak membalas. Pertanyaannya, kalau yang jahat ke kita itu di bawah kita. Kalau saudara seorang pimpinan, anak buahmu. Kalau misalnya saudara seorang yang orang dewasa, anak-anak misalnya. Anak-anaknya jahat banget, kurang ajar banget gitu. Bisakah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama?
Ya, ini PR buat kita. Tidak mudah memang, tetapi inilah pelajaran firman Tuhan. Memang di Perjanjian Lama ada firman ya. Ya, saya bacakan ya di Matius 5:43, ini sebagian kutipan Perjanjian Lama ya. 43:44 dari Matius 5:43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wah, ini kan beda ya. Tetapi lihat ini Perjanjian Baru. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru kita mesti mendoakan orang yang menganiaya. Kenapa? Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah bertobat dan diselamatkan oleh kasih karunia melalui darah Yesus. Nah, komplit kan? Ya, orang-orang yang sudah punya masa depan hidup kekal. Wah, ini loh. Sementara orang-orang yang berbuat jahat, jelas belum lah. Karena dia belum tinggal dalam kebenaran. Karena dia masih berbuat jahat. Orang-orang yang masih berbuat jahat itu belum bertobat. Mereka butuh pertobatan. Pertobatan terjadi bukan karena kita mengalahkan dia. Ya, kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kemudian dia kepepet, ya wes aku percaya melu kowe saja. Ya, itu bukan pertobatan, saudara. Itu karena terpaksa. Tetapi kalau dia berbuat jahat kepada kita, terus kita ini mengasihi dia, sampai akhirnya dia menyadari, orang ini tak jahati koyo ngono kok yo, tetap saja baik, kok tetap saja tidak membalas dengan yang jahat. Ada apa dengan dia? Apa yang membuat dia seperti itu? Akhirnya dia mempelajari, oh dia pengikut Yesus, oh dia orang Kristen, orang Kristen ajarannya gitu ya, luar biasa. Aku mau belajar, aku mau percaya juga. Loh, itu sesungguhnya tujuannya ya. Jadi kalau kita dijahati orang balas jahati, nggak ada bedanya. Kita sama-sama jahat. Ya, tetapi kalau kita dijahati, kita tidak ikut berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau di atas mereka. Engkau lebih daripada pemenang karena tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru kita menaruh belas kasihan. Dan dikatakan firman-Nya tadi, berdoa ya, berdoa bagi mereka ya. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Doakan orang-orang yang membenci saudara. Sejahat apapun dia butuh anugerah keselamatan. Doakan supaya dijamah Tuhan. Doakan supaya bertobat dan diselamatkan. Mari kita terus berbuat baik. Sekalipun kita dijahati orang. Mari belajar mengasihi dan melepaskan pengampunan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan firman-Mu pagi ini. Biarlah menyadarkan kami. Seringkali Tuhan, kami nggak tahan terhadap orang yang jahat kepada kami. Bahkan rasanya ingin membalas kejahatan mereka dengan sesuatu yang lebih berat lagi. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya kami mengasihi mereka. Supaya kami mengasihi orang-orang yang membenci kami. Supaya kami bahkan mendoakan mereka. Supaya mereka boleh anugerah. Mereka juga boleh bertobat dan diselamatkan. Beri kami Tuhan hati yang demikian. Penuh dengan belas kasihan. Roh Kudus tolong kami. Kami tahu ini tidak mudah. Tetapi biarlah anugerah Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini. Terus Tuhan pimpin dan sertai aktivitas kami. Lindungi kami dari mara bahaya, celaka, virus corona, dan segala penyakit lainnya. Damai sejahtera Tuhan. Berkat-berkat jasmani, rohani, materi, dan segala yang baik boleh kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.